Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok GG Squad akan mempresentasikan proposal tugas besar kami, yaitu dengan judul Sistem Monitoring untuk mendeteksi suhu, kelembaban, gas dan api berbasis IoT menggunakan Bailink. Adapun studi case yang akan digunakan yaitu di KOS Wisma Pramuka Purwokerto. Adapun kelompok dari GG Squad itu terdiri dari yang pertama Franciscus Felix Barus dengan NIM 20102130, yang kedua ada saya sendiri yaitu Betania Putri Broginting dengan NIM 20102229, dan yang ketiga ada Rini Adelina Syagian dengan NIM 20102233. Di sini kami akan langsung menjelaskan pada bab 2 dan juga bab 3. Oke, kita lanjut pada bab 2 untuk yang pertama yaitu pengertian dari sistem monitoring. Sistem monitoring merupakan suatu proses pengumpulan data dari berbagai sumber daya yang ada. Data yang dikumpulkan biasanya akan berupa data yang real time. Yang kedua, masuk pada pengertian Internet of Things. Internet of Things merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memantau suatu informasi pada lingkungan yang monitoring dengan menggunakan sebuah sensor yang akan dikirimkan menggunakan jaringan internet. IoT sendiri bekerja dengan memanfaatkan sebuah program, di mana setiap perintah dapat menghasilkan interaksi antar mesin yang telah dihubungkan sebelumnya secara otomatis, tanpa adanya campur tangan manusia dan tidak memperdulikan jarak sejauh apapun. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pengertian dari KOS Wisma Pramuka. Rumah kos atau sering juga disebut dengan kos-kosan merupakan salah satu kebutuhan bagi para mahasiswa yang sedang menempuh ilmu di daerah lain dari luar kampung halaman, dan rumah kos merupakan sebuah kebutuhan utama yang pada umumnya mahasiswa yang memiliki perekonomian tinggi akan tinggal di sebuah apartemen. Namun bagi mahasiswa yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah biasanya akan tinggal di sebuah kos-kosan. Selanjutnya masuk pada pengertian microcontroller. Microcontroller merupakan sebuah sistem komputer yang mempunyai suatu tugas atau beberapa tugas yang bersifat spesifik, yang berbeda dengan personal komputer yang memiliki berbagai macam fungsi yang dapat dijalankan. Konsep dasar microcontroller itu sendiri mirip dengan komputer yang di dalamnya ada satu chip, terdiri dari memori mikroprosesor, jalur input ataupun output. Selanjutnya masuk pada pengertian .mcu SP8266. .mcu merupakan sebuah board elektronik yang berbasis chip SP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet Wi-Fi. Terdapat beberapa pin I/O sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada project IoT. MCU SP8266 dapat diprogram dengan kompilernya Arduino menggunakan Arduino IDE. Bentuk fisik dari Node MCU ini adalah terdapat port USB mini sehingga dapat memudahkan dalam memprogram. Node MCU SP8266 merupakan modul turunan pengembangan dari modul platform IoT. Secara fungsi modul ini hampir menyerupai dengan platform modul Arduino, tetapi yang membedakan yaitu dikhususkan untuk connected to internet. Di bawah ini merupakan gambar dari Node MCU SP8266. Oke, selanjutnya ini merupakan spesifikasi dari Node MCU 8266, bisa dilihat pada tayangan di depan ini. Selanjutnya masuk pada sensor di atas 11. Ini akan dijelaskan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rini Adelina Syagian. Kepada Rini, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi telah dijelaskan sebelumnya oleh Betania. Selanjutnya ada sensor DHT11. Sensor DHT11 ini merupakan sebuah chip tunggal kelembapan relatif dan multisensor suhu yang terdiri dari modul yang telah dikalibrasi dengan keluaran digital. Nah, pada saat pengukuran suhu, data yang dihasilkan berupa data 14 bit. Sedangkan untuk pengukuran kelembapan, data yang dihasilkan berupa data 12 bit. Hasil output dari sensor DHT11 ini adalah berbentuk digital, sehingga ketika mengaksesnya diperlukan pengkondisian sinyal atau disebut ADC. Dan untuk DHT ini sendiri memiliki banyak varian. Salah satunya itu yaitu DHT22 atau AM2302. Bentuk fisik dari sensor DHT ini dapat dilihat seperti gambar di bawah ini ya. Nah, ini sensor DHT11. Spesifikasinya bisa juga dilihat dan dibaca di sini ya, ada tegangan kerja, arus maksimum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada penelitian ini menggunakan sensor gas MQ135 yang merupakan sensor gas yang daya hantar akan rendah jika di sekitar udara yang bersih atau tidak tercemar. Nah, daya hantar sensor ini akan naik
jika mendeteksi kenaikan konsentrasi gas. Untuk dapat mengonversi terhadap kepekaan gas, sensor akan memerlukan suatu sirkuit listrik tambahan. Nah, adapun kelebihan dari sensor ini memiliki kepekaan yang baik terhadap gas berbahaya seperti gas amonia, gas benzena, dan gas sulfida dalam berbagai tingkatan, serta sensor gas ini juga memiliki masa aktif yang cukup lama dan hanya membutuhkan biaya yang tidak terlalu mahal. Nah, bentuk fisiknya itu adalah seperti gambar di bawah ini. Spesifikasinya juga dapat kita lihat dan dapat kita baca, yaitu tegangan kerja 5 volt, target deteksi karbon dioksida CO2, rentangnya itu 10 sampai 1000 ppm, jenis antarmukanya itu analog, jumlah pinnya yaitu 4 pin terdiri dari 2 pin A, 2 pin B, dan 2 pin heater. Selanjutnya ada flame sensor. Pada penelitian ini menggunakan flame sensor karena merupakan sensor yang mempunyai fungsi sebagai pendeteksi nyala api, yang dimana api tersebut memiliki panjang gelombang antara 760 sampai 1100 nm. Sensor ini menggunakan infrared sebagai transducer dalam mendeteksi kondisi nyala api. Sensor ini sering juga digunakan untuk mendeteksi api pada ruangan seperti di perkantoran, apartemen, maupun di perhotelan. Suhu normal pembacaan sensor ini yaitu pada suhu 25 sampai dengan 85 derajat Celcius dengan besar sudut pembacaan pada 60 derajat. Bentuk fisiknya dapat dilihat pada gambar ini ya. Begitu juga dengan spesifikasinya, ada jangkauan spektrum dan lain sebagainya. Selanjutnya ada breadboard. Breadboard ini adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus menyolder. Nah, dengan memanfaatkan breadboard ini, komponen-komponen elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian yang lainnya. Nah, umumnya breadboard ini terbuat dari bahan plastik, yang dimana juga sudah terdapat berbagai lubang. Nah, lubang tersebut sudah diatur sebelumnya sehingga membentuk pola yang didasarkan pada pola jaringan dalamnya. Nah, selain itu breadboard juga bisa ditemukan di pasaran, yang dimana umumnya itu dibagi menjadi 3 ukuran. Pertama dinamakan sebagai mini breadboard, kedua disebut sebagai medium breadboard, dan yang terakhir dinamakan sebagai large breadboard. Nah, untuk mini breadboard-nya biasanya memiliki kurang lebih 170 titik. Nah, untuk bentuk fisiknya bisa dilihat pada gambar ini ya. Selanjutnya, pada penelitian ini kami menggunakan beberapa platform, salah satunya itu Blink, yang merupakan platform aplikasi yang dapat diunduh secara gratis atau tidak berbayar untuk iOS dan Android, yang berfungsi sebagai pengontrol Arduino, Raspberry Pi, dan sejenisnya melalui internet. Blink dirancang untuk Internet of Things dengan tujuan dapat mengontrol hardware dari jarak jauh, dapat menampilkan data sensor, dapat menyimpan data, visual, dan melakukan banyak hal canggih lainnya. Ada 3 komponen utama dalam platform, yaitu Blink App, Blink Server, dan Blink Library. Selanjutnya ada Dry.io yang merupakan situs yang dapat digunakan untuk membuat diagram berbasis online. Intinya Dry.io ini berguna untuk membuat diagram. Selanjutnya ada USCast. USCast ini adalah sebuah diagram alir yang digunakan untuk mendeskripsikan apa saja yang dapat kita lakukan untuk merancang atau menggunakan suatu sistem dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya itu ada activity diagram. Nah, activity diagram ini merupakan proses menggambarkan berbagai aliran sebuah aktivitas pada sistem yang akan dirancang. Nah, disinilah nanti akan digambarkan apa saja langkah-langkah ataupun proses-proses pada pembuatan penelitian ini. Selanjutnya ada FreeSync yang merupakan salah satu software yang tidak berbayar yang sering digunakan untuk belajar rangkaian elektronika. Nah, di FreeSync ini akan memberikan fasilitas pengguna untuk dapat melakukan sebuah perancangan sistem di breadboard. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan metode pengujian black box, yang dimana metode pengujian black box ini merupakan metode yang telah dipakai untuk dapat menguji sebuah software yang tanpa harus terlebih dahulu memperhatikan detail dari software tersebut.
Nah, proses pengujian black box ini dapat dilakukan dengan cara mencoba program yang telah dirancang dengan mencoba memasukkan data pada setiap formnya. Pengujian ini akan diperlukan untuk memberitahu kalau program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh personal atau organisasi. Selanjutnya ada metode perancangan prototipe yang dimana ini merupakan suatu proses dalam membuat suatu skema rancangan sistem sehingga dengan adanya metode prototipe ini dapat memberikan pengetahuan mengenai gambaran sistem yang akan dirancang. Nah, berdasarkan gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa metode penelitian prototipe dibuat dengan secara melingkar, yang berarti dapat terhubung antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika pengguna mengalami kekurangan atau merasa kurang puas terhadap sistem yang telah dibuat, maka peneliti akan langsung melakukan tahap evaluasi atau berhenti atau dapat melakukan perbaikan sistem berdasarkan evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Nah, pada proses ini nanti penelitian akan berhenti berputar ketika pengguna merasa sistem dapat berjalan dengan baik dan dapat digunakan dengan baik. Pada prototipe ini ada 5 langkah-langkah dalam metode prototipe. Yang pertama communication, yang kedua quick plan, yang ketiga modeling quick, yang keempat construction of prototype, yang kelima ada deployment, delivery, and feedback. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Francescus Valerius. Kepada Francescus, waktu dan tempat kami persilakan.